Sudah itu nih bahasanya. Kalau belum Bang Hasani udah kelihatan belum ininya? Kelihatan. Itu suara dari Kenapa jadi ini? Mereka nonton ya, Pak. Ya ditelepon aja. Kenapa? Gimana Bang Hasani, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan, asal suara saya jelas aja Kang. Tapi suara Bang Hasani kecil Kecil ya, saya coba pakai headset. Ya coba pakai headset ya. Nah ini kenapa jadi gede banget? Bapak kecilin langsung jadi kecil. Hah? Ini kan Bapak yang share. Assalamualaikum. Lebih jelas? Halo? Suara jauh. Masih jauh nggak Kang? Suaranya? Masih ininya Kang, ininya maksudnya tuh si speakernya didekatkan ke ini, ke mulut Kang. Iya, ini mikrofonnya. Iya. Ini sudah pakai headset, mestinya lebih oke. Cek 1 2 3. Kecil suaranya. Lumayan terdengar daripada yang tadi. Ya, coba aja, Bang. Lanjut. Ya. Boleh dilanjutkan, Kang. Share-nya dari Akang ya. Lanjut lagi, Kang. Lanjut ini lagi. 84. Ya, lanjut lagi. Sebelumnya, Kang. Atau saya sebelumnya ini. Lanjut aja sambil itu ya. Sambil Akang ya. ngatur ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf lahir batin. Ya, ayat 84 ini terkait dengan ayat sebelumnya, ayat 82 terkait dengan silih bergantinya dengan nabi ya. Tetapi meskipun silih berganti dari masing-masing nabi itu mereka saling percaya dan mendukung. Ya, itu di ayat 82-nya. Di ayat 82 itu terkait dengan itu. Nah, mari kita masuk di penafsirannya. Di situ di awal qul amanna, kita mulai dari amanna di situ, kami percaya. Apa yang menyebabkan jelas kan? Jelas, Bang. Ya. Jelas. Amanna artinya kami percaya. Redaksi di sini menggunakan jamak ya, amanna. Ini mengisyarahkan bahwa ada kesatuan, ada kesepenanggungan dari Nabi bersama umat, dan inilah inti dari Islam itu sendiri. Betapa Nabi merangkul kita, betapa Nabi Muhammad SAW ada pada diri kita bersama umatnya. Itulah makna amanna kira-kira dari ayat Qul amanna ini. Lalu di ayat 84 ini juga menyatakan secara tegas bahwa keimanan dan kepercayaan kepada Allah, juga percaya kepada para nabi dan rasul terdahulu yang silih berganti itu. Jadi kendati Nabi Muhammad SAW nabi yang terakhir, nabi dari 25 nabi yang wajib kita ketahui, salah satunya khataman nabiyyin wal mursalin adalah Nabiullah Muhammad SAW. Maka di ayat ini sesungguhnya menegaskan kepada kita bukan hanya beriman kepada Rasulullah SAW, tetapi kita juga beriman kepada nabi-nabi yang lain, termasuk juga di dalamnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Kalau
ada agama yang lain atau kepercayaan yang lain menganggap bahwa Nabiullah Isa alaihissalam itu sebagai utusan Tuhan, atau bahkan ada yang menganggap sebagai Tuhan, nah, kita mengimaninya bukan sebagai Tuhan, tetapi mengimaninya sebagai Nabi dan Rasul. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian di ayat ini juga kita lihat, Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim. Saya ingin mengurai kenapa di sini menggunakan ala Ibrahim. Setelah kita sudah meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai nabi terakhir, meyakini juga nabi-nabi sebelum Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dari Nabiullah Adam alaihissalam, Idris, Nuh, Saleh, Nabiullah Ibrahim, Yakub, sampai kemudian kepada Nabiullah Isa alaihissalam, kita meyakini kepada nabi-nabi terdahulu itu. Lalu di sini yang menarik, wama unzila ala Ibrahim. Di sini Allah menggunakan redaksi ala. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, selain Allah menggunakan redaksi ala, Allah juga menggunakan redaksi ila. Kita bisa lihat di surah An-Nisa ayat 163, ya, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh, ya. Di sini menggunakan redaksi ila kepada Nuh alaihi salatu wassalam di surah An-Nisa surah keempat ayat 163. Tetapi di ayat ini Allah menggunakan redaksi wama unzila ala Ibrahim. Apa maknanya? Bapak Ibu sekalian, Kanda Yunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah menggunakan redaksi ala, ini menunjukkan ketinggian dari sumber kitab suci pada nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan kitab-kitab sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan ketinggian bahwa ada kitab Zabur, ada Taurat, ada Injil, dan kita semua meyakini itu akan kebenarannya karena sesungguhnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna ala. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Di sini di ayat ini, di ayat 84 ini, Kanda Yunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyebutkan selain menyebut Nabiullah Ibrahim, menyebutkan Nabiullah Ismail, menyebutkan Nabiullah Ishaq, menyebutkan Nabiullah Ya'qub, secara khusus juga Allah menyebutkan Musa wa Isa. Apa maknanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan secara khusus kepada Nabiullah Musa dan Isa, ya, lalu disebutkan di ayat ini secara khusus karena pembacaan dalam ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya tadi sudah disinggung oleh guru kita Al-Mukarram wal Mukhtaram Profesor Asep yang menjelaskan bagaimana Nabiullah Musa dan Nabiullah Isa itu terkait dengan agama Nasrani, terkait dengan Yahudi, ya. Maka di ayat ini diulang kembali wama utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Allah menyebutkan Nabiullah Musa, menyebutkan Nabiullah Isa yang menyangkut dengan orang-orang Nasrani, menyangkut dengan orang-orang Yahudi, sesudah itu kemudian disebutkan juga nabi-nabi yang lain yang memberikan gambaran kepada orang yang beriman agar mereka juga mempercayai nabi-nabi yang lain, bahkan apa yang telah diturunkan kepada mereka seperti kepada Nabiullah Daud, kepada Nabi Ayub dan lain sebagainya. Kita juga diminta, diwajibkan untuk meyakini, mengimani nabi-nabi sebelum Nabiullah Muhammad SAW. Di ayat 84 ini juga kita bisa mengambil satu sintesis bahwa Nabiullah Muhammad SAW itu datang
untuk Nabiullah itu datang untuk tidak untuk merombak, kira-kira begitu, tidak untuk merombak ajaran Nabi terdahulu, tidak sama sekali. Tetapi Nabiullah Muhammad SAW datang membawa ajaran, membawa risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk menyempurnakan dari ajaran-ajaran agama, dari ajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Ini kita bisa lihat misalnya di firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ajaran Nabi Muhammad SAW, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan memborbardir, bukan mengobrak-abrik ajaran Nabi terdahulu, tetapi ajaran Nabi, risalah Nabi itu datang untuk menyempurnakan. Kalau hari ini ada yang ramai di sosial media, bahwa ketika ada cuitan yang membalas cuitan dari Tengku Zulkarnain, ya sekarang lagi kasus itu. Masya Allah ya, ada orang-orang model itu yang menganggap atau yang menuduh bahwa ajaran Islam itu datang yang memporak-porandakan. Tidak sama sekali. Kendati dalam sejarah, dalam Fathu Mekah misalnya, ketika Nabi Muhammad SAW sudah menguasai Jazirah Arabia, tidak sama sekali Nabi membumi hanguskan. Ketika Nabi Allah Muhammad dalam Fathu Mekahnya membawa 10.000 pasukan, bayangkan. Mereka takut, orang-orang penduduk Mekah menganggap bahwa Nabi ingin membalas dendam. Tetapi apa kata Nabi? Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Siapa yang bergabung bersama kaum muslimin, juga dia aman. Masya Allah. Bahkan ketika Nabi datang menyatukan kaum muhajirin dengan Ansor ketika datang ke Madinah, inilah misi dari Rasulullah SAW. Nah, maka di sini yang menarik dari wa nahnu lahu muslimun, masih di ayat 84. Dan siapa pribadi-pribadi orang yang muslim itu? Muslim itu bukan hanya kita baik kepada Allah, bukan hanya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga patuh kepada syariatnya. Maka muslim itu atau muslimun itu atau Islam itu artinya berserah diri, berpatuh ria kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya patuh kepada Allah satu ajaran saja, tetapi semua ajaran kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita pilih-pilih atau pilah-pilih mana yang kita sukai, kemudian kita ambil syariat itu, mana yang kita tidak sukai, kita tidak jalankan syariat itu. Tidak. Kita diakui oleh Allah, patuh kepada syariatnya, hidup serasi bahkan dengan alam. Ya, Masya Allah. Inilah Islam. Inilah Islam. Hidup serasi dengan alam. Bahkan bukan hanya itu, kita kepada makhluk, baik makhluk hidup maupun makhluk yang tidak bernyawa sekalipun, maka Islam itu menyelamatkan. Inilah ajaran yang diajarkan dalam Islam. Itulah pribadi muslimun. Pribadi muslimun itu dia lisannya senangnya berzikir, detak jantungnya dia zikrullah, tidak mau gosip, tidak mau menyalahkan orang lain, tetapi lebih menyalahkan diri sendiri. Seperti ajaran, seperti syariat ketika kita haji, ketika kita umroh, ketika kita menjalankan rukun haji, rukun umroh, tidak boleh membunuh. Jangankan membunuh manusia, membunuh binatang saja tidak boleh. Jangankan membunuh binatang, menginjak rumput saja tidak boleh. Itulah Islam. Inilah wa nahnu lahu muslimun. Kita harus katakan, kita harus bangga bahwa kita ini adalah pribadi muslim. Pribadi muslim itu Masya Allah, lidahnya, lisannya senantiasa Masya Allah. Orang senang mendengarkan apa yang kita tuturkan. Masya Allah. Ini ayat 84. Kita pindah ke 85.
Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Saya harus hati-hati menjelaskan ayat ini karena dimensinya Profesor Asep yang pas ini sesungguhnya. Nah, ayat ini Bapak Ibu sekalian, Kanda Yunda, para profesor, para doktor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat atau kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya yang terkait dengan ketaatan kepada Allah, mencakup semua syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pilih-pilih. Tidak pilih mana yang baik buat saya, ini saya ambil. Mana yang tidak senang saya tinggalkan, tidak. Orang yang taat kepada Allah sesungguhnya dia mau menjalankan semua syariat yang ditetapkan Allah. Ini kira-kira ayat sebelumnya. Lalu kemudian di ayat ini, ayat 85 ini, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Saya tertarik dengan kata yabtaghi. Sedikit saya ingin urai, boleh dilanjutkan kan? Yabtaghi itu berasal dari kata yabghi, ya. Lalu ditambahi atau dibubuhi dengan kata ta, ya. Dari sini kita bisa mengambil satu sintesis apa makna yang harusnya yabghi, ya. Yabghi, tetapi Allah menggunakan redaksi bukan yabghi tetapi yabtaghi. Maknanya adalah ya, ketika dibubuhi huruf ta, maknanya keterpaksaan, rasa berat hati, baik pikiran maupun tenaga. Artinya apa? Kanda Yunda yang dimuliakan Allah, mencari agama selain Islam merupakan sesuatu yang dipaksakan, baik oleh hatinya, baik oleh lisannya, baik oleh pikirannya. Kenapa? Karena ini sesungguhnya sudah keluar dari fitrah manusia. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap yang terlahir ke muka bumi ini semuanya dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membawa dia ke Yahudi, ke Nasrani, ke Majusi. Na'udzubillahi min dalik. Masya Allah. Ya, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di ayat ini dijelaskan Allah memberikan dua sanksi. Ya, sanksi di dunia dan sanksi di akhirat. Apa sanksi di dunia? Mungkin sanksi di dunia masih bisa kita terelakkan dengan sifat rahmannya Allah. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman ini, kata Profesor Asep, sebagaimana pernah dijelaskan, maknanya Allah Maha Rahman. Allah Maha Rahman itu kepada siapapun. Baik dia maksiat, baik dia tidak beriman kepada Allah. Allah berikan itu rahmannya Allah. Tetapi tidak untuk Rahim. Rahim hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, yang meyakini Allah dan meyakini baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada orang yang masih bersantai ria meskipun saya tidak beriman kepada Allah. Allah masih berikan kebaikan-kebaikan meskipun saya beragama selain atau mencari selain Islam, tetapi saya fine-fine saja. Meskipun dia menjadi seorang ateis, tetapi Tuhan masih memberikan fine-fine saja terhadap penghidupannya. Iya, itu di dunia. Tetapi di akhirat, di sini dijelaskan, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ketika kita sudah berada di akhirat, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa lagi meskipun kita menikmati indahnya di dunia. Silakan, tadi kata Profesor Asep menyitir salah satu ayat, silakan Anda mau kafir, silakan. Anda mau beriman juga silakan, tidak rugi bagi Allah. Kita mau sujudnya sekhusyuk apapun sesungguhnya. Sujudnya kita itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Kita beriman kepada Allah, tidak butuh Allah terhadap iman kita sesungguhnya. Tetapi kitalah
yang butuh atas iman kita, atas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat ke ayat 86-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahadu anna ar-rasula haqq wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Bagaimana Allah akan memberikan petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman? Ini terjadi, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang begitu bangga, oh saya dulunya Islam, sekarang sudah tidak ke Islam lagi. Oh dulu saya beribadah kepada Allah, rajin ke masjid, tetapi saya tidak lagi. Ada orang-orang mungkin yang bangga dengan itu. Maka di ayat ini, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman? Lalu kemudian di ayat ini, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa syahidu anna ar-rasula haqq wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Serta mengakui bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar rasul dan bukti yang jelas telah sampai kepada mereka, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mari kita lihat makna dari ayat 86 ini. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat sebelumnya, di ayat 85 ada tipologi atau ayat 85 itu berbicara tentang tipologi orang yang menyimpang dari fitrahnya. Seharusnya dia beriman kepada Allah, dia malah kufur. Seharusnya dia syukur kepada Allah, malah ingkar. Seharusnya dia taat kepada Allah, dia malah bangga, saya ateis dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak patuh kepada Allah dan bahkan mencari selain Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang mencari agama selain agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang bangga terhadap dengan agama, bahkan dengan ateis sekalipun. Ada orang yang mencari selain Allah, naudzubillah min dzalik. Maka ayat 86 ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah menjelaskan tentang kewajaran mereka mendapat kerugian. Maka ketika ada orang yang sudah diberikan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi justru menjauhi syariat itu, bahkan ada orang-orang yang memusuhi syariat Allah Subhanahu wa taala, maka wajar kata ayat 86 ini mereka mendapatkan kerugian. Nauzubillahi min dzalik. Mari kita lihat sababun nuzul ayat ini, sababun nuzul ayat ini. Paling tidak ketika kita membuka sebab-sebab turunnya Al-Quran, kita bisa lihat di dua kitab yang populer selain kitab-kitab yang lain. Kita lihat, kita buka misalnya di Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul karya Al-Imam As-Suyuti, atau kita bisa lihat, kita bisa buka di Asbabun Nuzul karya Al-Wahidi. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebab turunnya ayat 86 sampai 89 ini bisa kita kemukakan dari hadis riwayat Ibnu Jarir, dari An-Nasa'i, dari Al-Hakim, ya, dari Ibnu Hibban, bahwa Ibnu Abbas berkata ada seorang dari golongan Ansor, mereka sudah masuk Islam, tetapi kemudian mereka murtad. Na'udzubillah min dzalik, dan bergabung ke golongan orang-orang musyrik, tetapi kemudian ia menyesal, lalu ia minta kepada kaumnya agar dia ditanyakan kepada Rasulullah soal hal ini, ya. Lalu bisakah diterima taubatnya? Dulunya dia beriman masuk Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, lalu kemudian dia menyimpang dan bergabung dengan orang-orang musyrik, tetapi masih ada rasa hati, masih ada hidayah di situ, sehingga dia menyesal. Lalu ditanyalah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masih bisa diterima nggak taubatnya orang-orang yang model ini? Maka mendapatkan pertanyaan ini, turunlah ayat 86 sampai
89 terkait dengan jawaban yang orang yang sudah Islam lalu kemudian dia musyrik dan kembali menyesal, ya. Lalu kemudian disampaikan kepadanya bahwa ia kembali masuk Islam. Nah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sedikit juga kupas dari sisi semantiknya. Kaifa yahdillahu qauman kafaru. Yang menarik dari kata yahdi di sini, Bapak sekalian. Kata yahdi itu mohon diluruskan Prof kalau saya kurang tepat. Kata yahdi itu seakar kata dengan hada yahdi, hidayatan. Ya. Hidayah itu memiliki dua makna. Ini populer sekali ya kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, ada yang menggunakan sebelum hidayah itu menggunakan kata ila, ya. Tetapi ada juga ihdinas shiratal mustaqim tanpa ila. Termasuk di sini kaifa yahdillahu qauman kafaru. Di sini tanpa ila. Apa maknanya? Maka makna yang pertama, hidayah di sini menyampaikan informasi sesuai dengan keadaan yang diberi informasi itu. Itu makna pertama. Tetapi makna yang kedua, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna yang pertama tadi yahdi atau hidayah yang disertai dengan kata ilah, ya. Jadi yahdi disertai dengan ilah ini diberikan petunjuk kira-kira kalau mau ke Jakarta kemana? No, ke sono no. Nah, kira-kira sampai gitu doang. Kalau mau ke Ciputat, mau ke UIN kemana? Tuh ke sana. Nah, itu yahdi atau hidayah yang disertai dengan kata ilah. Tetapi kalau tidak disertai dengan ilah, inilah makna hidayah yang kedua, bukan hanya informasi atau petunjuk, tetapi kiranya juga sampai diantar sampai tujuan. Nah, ketika kaifa yahdillah, ketika ihdinas shiratal mustaqim, bukan hanya ditunjukin tuh mau ke UIN tuh ke sono, ke UIN Jakarta itu ke sana tuh, tetapi sampai diantar sampai ke tujuan. Itulah makna hidayah. Nah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, saya ingin mengulas juga menggelitik di sini ada kalimat waja'ahumul bayyinat. Waja'ahumul bayyinat, ya. Ja'a, ya, pada kalimat waja'ahumul bayyinat itu bentuknya mudzakar, ya, atau maskulin, ya, ja'a. Tetapi al-bayyinatnya di sini muannas, ya, atau feminim, ya. Nah, padahal sesuai kaidah itu mengharuskan kalau ada kata mudzakar, muannas, mufrad, kata tunggal, kata dua, kata jamak, itu sesuai dengan pelakunya. Kalau muannas sama-sama muannas, kalau mudzakar sama-sama mudzakar. Tetapi di sini untuk ayat ini tidak. Wajaa, jaa di sini mudzakar, sedangkan humul al-bayyinat di sini adalah muannas atau feminim. Apa maknanya? Maknanya adalah Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna di sini adalah menunjukkan bahwa makna mudzakar memberi kesan kekuatan, memberikan kesan ketegaran, memberikan kesan bahwa ada kekuatan ketegaran dari si pelaku di sini, ya. Berbeda dengan muannas yang mungkin menggambarkan kelembutan ya, model itu. Ya, baik Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke ayat berikutnya, ayat 87 sampai 88. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adzabu wa lahum yunzarun. Mereka itu, kata Allah, balasannya ialah ditimpa laknat, naudzubillah min dzalik. Bukan hanya berhenti sampai di situ, bukan hanya dilaknat oleh Allah, tetapi para malaikat, ya, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Lalu kemudian dilaknat oleh manusia, wan nasi ajma'in, naudzubillah.
Bukan hanya itu, khalidina fiha, mereka kekal juga di dalamnya. Kekal dalam laknat itu, naudzubillah. Kekal di dalam neraka, dalam laknat Allah, laknat para malaikat, laknat para manusia semuanya, naudzubillah min dzalik. Bahkan la yukhaffafu anhumul azab, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita urai apa makna dari ayat 87 sampai 88 ini. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 86 yang sudah kita baca tadi, itu sesungguhnya tentang sanksi, ya. Secara tegas sanksi itu dijelaskan kembali oleh ayat 87 sampai 88 ini. Apa itu sanksinya? Sanksinya adalah laknat Allah, ya. Laknat dari malaikat, laknat dari manusia, wan nasi ajma'in. Mereka kekal di neraka dalam laknat Allah, tidak diringankan siksanya, tidak juga diberikan penangguhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Memang mereka pantas mendapatkan kemurkaan dari Allah, kemurkaan dari malaikat, kemurkaan dari manusia seluruhnya, dan manusia umumnya akan melaknat mereka yang murtad dari imannya. Sesuai dengan firman Allah sesungguhnya, kalau kita bisa lihat di surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 25 itu bisa kita lihat yang menguatkan bahwa di situ di ayat 25 itu Nabiullah Ibrahim berkata, berhala-berhala, sembahan-sembahan selain Allah itu hanya untuk menciptakan perasaan kasih di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Di dunia. Tetapi bagaimana di akhirat? Di akhirat sebagian kamu itu akan saling mengingkari dan saling mengutuk. Nah, ini menjabarkan atau menafsirkan ayat dengan ayat, ya. Menjabarkan ayat 87 sampai 88 dijelaskan lagi dengan ayat 25 di surah Al-Ankabut. Baik Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di ayat 89. Ini sudah masuk jam 9.27, mudah-mudahan selesai jam 9.30 menit mudah-mudahan, ya. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Meskipun demikian, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, meskipun Allah akan melaknat, malaikat akan melaknat, lalu kemudian manusia juga melaknat, mereka saling melaknat, tetapi ada satu gambaran, satu kabar gembira kira-kira dari Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu. Meskipun mereka sudah kufur, sudah murtad, lalu kemudian sebagaimana tadi hadis yang tadi saya bacakan, asbabul wurudnya itu, sebab-sebab turunnya ayat tadi, mungkin dia masih ada pertaubatan, dia menyesali diri, lalu wa aslahu, dia melakukan perbaikan, islah. Fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya teringat dengan satu hadis yang dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Hadis ini sahih, Bapak sekalian dimuliakan Allah. Dalam hadis itu dijelaskan, andai hamba-hamba Allah melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan kealpaan di malam hari, maka pintu taubat Allah Subhanahu wa taala terbuka luas di siang hari. Andai hamba-hamba Allah melakukan maksiat, melakukan dosa di siang hari, maka pintu taubat Allah Subhanahu wa taala di malam hari itu terbuka luas. Saya ingin coba juga buka di kitab Riyadhus Shalihin di halaman 11 ini, di kitab yang saya pegang, terbitan Darussalam. Qala al-ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib atas segala dosa, min kulli dzambin. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala
la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin falaha thalathatu syurutin. Kalau kita berdosa kepada sesama anak Adam, sesama hak adami, maka ada 3 syarat yang harus kita penuhi ketika kita ingin melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ahaduha ayyuqli'a 'anil maksiyati. Yang pertama harus betul-betul ada kesadaran diri kita untuk menghentikan maksiat yang kita kerjakan. Ada kekuatan dari diri kita untuk menghentikan maksiat apapun. Lalu wasani, yang kedua adalah ayyandama ala fi'liha. Yang kedua adalah menyesali, ya, menyesali dari apa yang kita sudah perbuat. Dan wasalits ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Selain kita menghentikan melakukan maksiat, menyesali, kita juga tidak mau atau berupaya untuk tidak mau mengulangi maksiat-maksiat yang kita kerjakan abadan, selamanya. Fa in fuqida ahadus thalathati lam tasihha taubatuhu. Kalau kita meninggalkan salah satu dari 3 itu, lam tasihha taubatuhu, maka tidak sah taubatnya atau kurang sempurna sahnya itu kalau kita dosanya kepada sesama manusia. Bagaimana kalau kita ada yang Masya Allah, naudzubillah min dzalik, semoga kader-kader kami tidak ada yang tergelincir, termasuk saya pribadi dan kita semua. Ada orang yang melakukan maksiat, bayangkan. Ada yang melakukan korupsi. Maka dia harus minta ampun kepada semua warga Indonesia. Dari sekian ratus juta, itu 170 juta, dia harus minta maaf atau melakukan konferensi pers untuk melakukan ini. Bagaimana kalau kita dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kita minta maaf kepada selain melakukan 3 hal tadi, kita juga melakukan plus satu lagi, tambahan satu lagi. Apa itu? Kita minta kita minta kalau kita melakukan yang pertama tadi, kalau kita fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah, ya. Kalau 3 syarat tadi itu adalah maksiat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan 3 hal tadi. Lalu kalau kita kepada sesama manusia, maka tambahkan satu lagi, apa itu? Kita selain melakukan 3 hal itu, plus juga melepas tanggungan dari hak kewajiban. Kalau kita misalkan ngambil barang, maka dikembalikan dulu barang itu. Ya, minta dihalalkan kepada orang yang kita pernah zalimi, yang pernah kita sakiti, dan lain sebagainya. Maka di ayat lain di surah An-Nur ayat 31 kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian, kita semua ini, kepada Allah jami'an, secara keseluruhan, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, karena dengan pertaubatan itu kita insya Allah menjadi orang-orang yang falah, kita menjadi orang-orang yang beruntung, muflihun, tuflihun, orang-orang yang diberikan peruntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Beristighfarlah, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma tubu ilaihi. Kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak sekali hadis-hadis yang saya ingin paparkan di sini terkait dengan ayat yang menyinggung tentang taubat di sini. Lalu kita lanjutkan ayat 80 ayat 90 ya. Ayat 89 tadi ya sudah kita bahas. Lalu kemudian ayat 90-nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma izdadu kufra lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun.
kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang-orang yang kafir setelah beriman kemudian bertambah kekafirannya tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itu orang-orang yang dolun, orang-orang yang sesat. Apa makna dari ayat ini? Ayat sebelumnya ayat 89 itu masuk ada tipologi orang yang menyesal, melakukan pertaubatan. Lalu kemudian ayat 90 ini menyiratkan untuk melakukan pertaubatan secara segera. Jangan menunda-nunda. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah meminta wasari'u, bersegeralah untuk melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyiapkan begitu indah ketika kita sudah melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyiapkan ampunannya, Allah menyiapkan surganya, yang surganya itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu? U'iddat lil muttaqin, diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu artinya imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Dia berupaya semaksimal mungkin menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disinggung innal ladzina kafaru ba'da imanihim. Orang kafir dalam ayat ini, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, adalah ahli kitab yang beriman. Mereka percaya akan kedatangan Nabiullah Muhammad SAW yang tersebutkan sesungguhnya dalam kitab-kitab mereka. Tetapi tadi sudah dijelaskan sesungguhnya oleh Profesor Asep, saya hanya menegaskan kembali, mereka sesungguhnya awalnya beriman percaya akan kedatangan Nabiullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka meyakini dan bahkan terulang di dalam ayat di dalam kitab-kitab mereka, tertuang di dalam kitab mereka. Tetapi setelah Nabiullah Muhammad SAW datang dan diangkat menjadi Rasul, mereka kembali kafir, mereka kembali mengingkari, mereka menentang dan memusuhi terhadap orang-orang model ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tobatnya mereka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama seperti tertuang di dalam surah Asy-Syura, di dalam surah yang ke-42 ayat 25. Orang-orang yang mereka awalnya meyakini akan datangnya Nabi Muhammad SAW karena memang tertuang di dalam kitab mereka. Tetapi begitu Nabi Muhammad ada, diutus oleh Allah menjadi Rasul, kembali mereka kafir. Maka orang yang model ini, taubatnya sekali-kali, kata Allah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyirus sabirin. Yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan diri saya pribadi. Akhirul kalamu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.